Izin dosen pembina dan senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri Taruna Utama Wando Fren Girsang, STB 5050, Prodi Teknik Pemasaran kelas B. Izin jadi saya kali ini akan mempresentasikan mengenai jiwa kepemimpinan dari mata kuliah kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin memiliki peran untuk memberikan motivasi, membangun visi, serta mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan kelompok atau organisasi tersebut. Bagaimana contohnya? Dalam organisasi kita bisa melihat seorang ketua OSIS yang mengarahkan anggotanya untuk menyukseskan acara sekolah. Dalam perusahaan, seorang manajer yang memotivasi timnya untuk mencapai target penjualan. Dan dalam masyarakat, kita bisa melihat seorang kepala desa yang memimpin pembangunan infrastruktur desa dengan melibatkan warganya. Jadi di materi kali ini kita akan membahas 6 materi kepemimpinan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, integritas dan kredibilitas, komitmen, kompetensi, dan disiplin, serta 3 aspek, yaitu aspek kepribadian, aspek pengetahuan, dan aspek pengalaman. 6 materi tadi akan kita bagi menjadi 2 nantinya, yaitu ciri dan syarat kepemimpinan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, integritas dan kredibilitas, serta komitmen, kompetensi, dan disiplin. Kita masuk ke bagian yang pertama, ada kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sesuai judulnya, maka akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada kecerdasan intelektual atau IQ, yaitu kemampuan berpikir logis, menganalisis data, dan membuat keputusan strategis yang efektif. Yang kedua adanya kecerdasan emosional atau EQ, kemampuan untuk mengelola emosi, berempati, dan menjaga hubungan baik dengan tim. Dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual atau SQ, di mana kemampuan memimpin berdasarkan nilai moral, etika, dan memberikan inspirasi makna kerja. Yang kedua ada integritas dan kredibilitas, di mana integritas adalah kemampuan pemimpin untuk bersikap jujur, konsisten, dan berpegang pada nilai moral serta etika. Selanjutnya ada kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin karena kompetensi, pengalaman, serta reputasinya yang baik. Lalu untuk yang ketiga, kita memiliki komitmen, kompetensi, dan disiplin, di mana komitmen adalah kesungguhan pemimpin dalam mencapai tujuan dan tanggung jawabnya. Kompetensi adalah kemampuan pemimpin dalam menjalankan tugas dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Serta yang terakhir, disiplin adalah konsistensi pemimpin dalam menjalankan aturan, waktu, dan tugas dengan baik. Lalu sekarang kita akan masuk ke aspek-aspek kepemimpinan yang akan kita menjadi bagi 3, yaitu aspek kepribadian atau personality, aspek pengetahuan atau knowledge, serta aspek pengalaman atau experience. Kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek kepribadian atau personality, yang akan kita pecah menjadi 5. Pertama, ekstroversi, yaitu pemimpin yang ekstrovert cenderung akan lebih aktif, antusias, dan mudah berinteraksi dengan timnya. Yang kedua, adanya kestabilan emosi. Pemimpin dengan kestabilan emosi tinggi mampu menghadapi tekanan dengan tenang. Ketiga, adanya keterbukaan pada pengalaman. Pemimpin yang terbuka lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Keempat, adanya sifat ramah. Pemimpin yang ramah cenderung akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis. Dan yang terakhir, adanya ketekunan dan tanggung jawab. Pemimpin yang tekun dan bertanggung jawab biasanya terorganisir dan memiliki komitmen yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke aspek pengetahuan atau knowledge, yang kita bagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan teknis, pemahaman mendalam tentang bidang kerja yang dipimpin. Yang kedua, adanya pengetahuan organisasi. Sang pemimpin akan memahami struktur, budaya, serta proses kerja di organisasi tersebut. Ketiga, adanya pengetahuan industri. Pemimpin akan memahami tren dan dinamika industri tempat organisasi beroperasi. Dan yang keempat, adanya pengetahuan strategis, di mana kemampuan untuk melihat gambaran besar dan merumuskan visi jangka panjang ke depannya. Dan akhirnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu aspek pengalaman atau experience, yang dimana akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, pengambilan keputusan.
yaitu pengalaman membantu pemimpin untuk mengidentifikasi suatu solusi yang efektif berdasarkan kejadian yang ia alami sebelumnya. Yang kedua, adanya kecakapan komunikasi. Pemimpin yang berpengalaman mampu menyampaikan visi dan strategi dengan lebih jelas. Yang ketiga, adanya pemecahan masalah, di mana pengalaman memungkinkan pemimpin untuk menghadapi tantangan dengan strategi yang teruji. Dan yang keempat, adanya membangun kepercayaan, di mana tim cenderung percaya pada pemimpin yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang lebih relevan. Dari 3 aspek yang sudah kita lihat, siapa contoh tokoh yang bisa kita tiru? Jadi itu semualah hasil presentasi saya mengenai jiwa kepemimpinan. Jika ada salah kata lebih kurang saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.